Dalam sejarah perdebatan lintas agama, sosok Maryam selalu menjadi titik sensitif yang memunculkan perbedaan tajam antara pandangan Yahudi Kristen dan Islam. Dalam sebagian literatur Yahudi klasik, khususnya dalam Talmud dan tradisi polemik pasca kenabian Isa, muncul tuduhan keras bahwa Maryam adalah perempuan yang berbuat dosa dan melahirkan anak tanpa ikatan pernikahan yang sah. Tuduhan ini lahir bukan dalam ruang hampa, melainkan sebagai reaksi teologis terhadap klaim Kristen bahwa Isa adalah Mesias dan anak Tuhan. Bagi tradisi Yahudi yang menolak keras kenabian Isa, klaim kelahiran suci dianggap sebagai kebohongan besar yang harus dibantah, sehingga kehormatan Maryam ikut diserang. Dalam beberapa teks polemik, nama Maryam bahkan dipelintir dan dikaitkan dengan narasi yang merendahkan martabatnya sebagai perempuan yang dianggap melanggar hukum Taurat. Bagi komunitas Yahudi, arus utama tuduhan ini dipandang sebagai bentuk penolakan teologis terhadap klaim Kristen, bukan sebagai kisah sejarah yang netral. Namun, tetap saja dampaknya sangat besar karena mencoreng nama seorang wanita yang dalam banyak tradisi lain justru dipandang suci. Kristen menanggapi tuduhan tersebut dengan pembelaan teologis yang sangat kuat. Dalam Injil, Maryam digambarkan sebagai perawan yang terpilih oleh Tuhan secara khusus untuk mengandung Isa melalui kuasa Roh Kudus. Konsep ini ditegaskan sebagai mukjizat ilahi yang tidak melanggar kesucian Maryam, melainkan justru mengangkat derajatnya. Dalam pandangan Kristen, Maryam adalah teladan iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Ia digambarkan menerima kehendak Tuhan meskipun menghadapi risiko sosial yang berat di tengah masyarakatnya. Gereja Kristen sepanjang sejarah menolak dengan tegas semua tuduhan bahwa Maryam melakukan perbuatan zina dan memandang tuduhan tersebut sebagai penghujatan. Bahkan dalam tradisi Kristen tertentu, Maryam diberi gelar kehormatan yang sangat tinggi sebagai ibu Tuhan dan perempuan paling mulia di antara seluruh umat manusia. Pembelaan Kristen terhadap Maryam tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga teologis, karena kehormatan Maryam berkaitan langsung dengan doktrin keselamatan dan inkarnasi Isa. Islam hadir dengan posisi yang tegas dan seimbang dalam polemik ini. Al-Quran secara eksplisit membela kehormatan Maryam dan menjadikannya sebagai salah satu wanita paling mulia sepanjang sejarah. Tuduhan bahwa Maryam adalah wanita pendosa ditolak mentah-mentah dan dianggap sebagai kedustaan besar. Al-Quran menggambarkan Maryam sebagai perempuan yang menjaga kesuciannya sepenuh hati dan dipilih oleh Allah di atas seluruh wanita pada masanya. Kisah kelahiran Isa dalam Al-Quran menegaskan bahwa kehamilan Maryam terjadi atas perintah langsung Allah tanpa campur tangan laki-laki. Ketika Maryam menghadapi tuduhan kaumnya, Allah sendiri yang membela kehormatannya melalui mukjizat bicara Isa ketika masih bayi. Ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap Maryam bukan hanya klaim manusia, tetapi intervensi ilahi secara langsung. Para ilmuwan Muslim sepanjang sejarah memberikan bantahan keras terhadap tuduhan Yahudi tersebut. Mereka menegaskan bahwa tuduhan terhadap Maryam bukan hanya fitnah terhadap seorang wanita suci, tetapi juga penghinaan terhadap kekuasaan Allah. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menjaga kehormatan Maryam adalah bagian dari akidah Islam. Menuduh Maryam berbuat zina dipandang sebagai dosa besar karena bertentangan dengan nas yang jelas. Para teolog Muslim juga menyoroti bahwa tuduhan tersebut syarat dengan kebencian teologis dan bukan didasarkan pada bukti sejarah yang sahih. Mereka menilai bahwa tradisi Yahudi polemik menggunakan narasi tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan klaim kenabian Isa dan bukan sebagai pencarian kebenaran. Ilmuwan Muslim juga mengkritik kontradiksi moral dalam tuduhan tersebut. Jika Maryam memang perempuan yang rusak, maka mustahil Allah memilih rahim yang kotor
untuk menghadirkan salah satu nabi besar dalam sejarah. Logika ini digunakan untuk menunjukkan absurditas tuduhan tersebut. Dalam Islam, para nabi dijaga kehormatan nasab dan lingkungannya, sehingga tuduhan terhadap Maryam otomatis meruntuhkan prinsip keadilan ilahi. Selain itu, para ulama menekankan bahwa Maryam bukan hanya bebas dari dosa zina, tetapi juga menjadi simbol kesucian spiritual yang tinggi. Ia digambarkan sebagai ahli ibadah yang menghabiskan hidupnya dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Bantahan keras ilmuwan Muslim juga diarahkan pada aspek kemanusiaan Maryam. Mereka mengingatkan bahwa menyerang kehormatan seorang wanita yang suci adalah bentuk kezaliman moral yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Islam memandang fitnah terhadap perempuan suci sebagai kejahatan besar yang merusak tatanan sosial. Dengan membela Maryam, Islam sekaligus membela martabat perempuan secara umum. Ini menjadi pesan penting bahwa kesucian dan kehormatan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan polemik agama. Dalam kesimpulan besar, polemik ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara tiga agama besar memandang sosok Maryam. Yahudi dalam tradisi polemiknya menolak klaim kesucian Maryam sebagai bagian dari penolakan terhadap Isa. Kristen mengangkat Maryam sebagai figur suci yang menjadi pusat iman. Islam menempatkan Maryam pada posisi yang sangat mulia, sambil tetap menegaskan bahwa ia adalah manusia yang taat kepada Allah, bukan objek pemujaan. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap tuduhan bahwa Maryam adalah wanita pendosa berdiri di atas teks wahyu rasionalitas teologis dan nilai moral yang tinggi. Dengan demikian, tuduhan tersebut runtuh baik secara akidah, logika, maupun etika, dan Maryam tetap berdiri sebagai simbol kesucian yang dihormati oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Dalam sejarah perdebatan lintas agama, sosok Maryam selalu menjadi titik sensitif yang memunculkan perbedaan tajam antara pandangan Yahudi Kristen dan Islam. Dalam sebagian literatur Yahudi klasik, khususnya dalam Talmud dan tradisi polemik pasca kenabian Isa, muncul tuduhan keras bahwa Maryam adalah perempuan yang berbuat dosa dan melahirkan anak tanpa ikatan pernikahan yang sah. Tuduhan ini lahir bukan dalam ruang hampa, melainkan sebagai reaksi teologis terhadap klaim Kristen bahwa Isa adalah Mesias dan anak Tuhan. Bagi tradisi Yahudi yang menolak keras kenabian Isa, klaim kelahiran suci dianggap sebagai kebohongan besar yang harus dibantah, sehingga kehormatan Maryam ikut diserang. Dalam beberapa teks polemik, nama Maryam bahkan dipelintir dan dikaitkan dengan narasi yang merendahkan martabatnya sebagai perempuan yang dianggap melanggar hukum Taurat. Bagi komunitas Yahudi, arus utama tuduhan ini dipandang sebagai bentuk penolakan teologis terhadap klaim Kristen, bukan sebagai kisah sejarah yang netral. Namun, tetap saja dampaknya sangat besar karena mencoreng nama seorang wanita yang dalam banyak tradisi lain justru dipandang suci. Kristen menanggapi tuduhan tersebut dengan pembelaan teologis yang sangat kuat. Dalam Injil, Maryam digambarkan sebagai perawan yang terpilih oleh Tuhan secara khusus untuk mengandung Isa melalui kuasa Roh Kudus. Konsep ini ditegaskan sebagai mukjizat ilahi yang tidak melanggar kesucian Maryam, melainkan justru mengangkat derajatnya. Dalam pandangan Kristen, Maryam adalah teladan iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Ia digambarkan menerima kehendak Tuhan meskipun menghadapi risiko sosial yang berat di tengah masyarakatnya. Gereja Kristen sepanjang sejarah menolak dengan tegas semua tuduhan bahwa Maryam melakukan perbuatan zina dan memandang tuduhan tersebut sebagai penghujatan. Bahkan dalam tradisi Kristen tertentu, Maryam diberi gelar kehormatan yang sangat tinggi sebagai ibu Tuhan dan perempuan paling mulia di antara seluruh umat manusia. Pembelaan Kristen terhadap Maryam tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga teologis, karena kehormatan Maryam berkaitan langsung dengan doktrin keselamatan dan inkarnasi Isa.
Islam hadir dengan posisi yang tegas dan seimbang dalam polemik ini. Al-Quran secara eksplisit membela kehormatan Maryam dan menjadikannya sebagai salah satu wanita paling mulia sepanjang sejarah. Tuduhan bahwa Maryam adalah wanita pendosa ditolak mentah-mentah dan dianggap sebagai kedustaan besar. Al-Quran menggambarkan Maryam sebagai perempuan yang menjaga kesuciannya sepenuh hati dan dipilih oleh Allah di atas seluruh wanita pada masanya. Kisah kelahiran Isa dalam Al-Quran menegaskan bahwa kehamilan Maryam terjadi atas perintah langsung Allah tanpa campur tangan laki-laki. Ketika Maryam menghadapi tuduhan kaumnya, Allah sendiri yang membela kehormatannya melalui mukjizat bicara Isa ketika masih bayi. Ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap Maryam bukan hanya klaim manusia, tetapi intervensi ilahi secara langsung. Para ilmuwan Muslim sepanjang sejarah memberikan bantahan keras terhadap tuduhan Yahudi tersebut. Mereka menegaskan bahwa tuduhan terhadap Maryam bukan hanya fitnah terhadap seorang wanita suci, tetapi juga penghinaan terhadap kekuasaan Allah. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menjaga kehormatan Maryam adalah bagian dari akidah Islam. Menuduh Maryam berbuat zina dipandang sebagai dosa besar karena bertentangan dengan nas yang jelas. Para teolog Muslim juga menyoroti bahwa tuduhan tersebut syarat dengan kebencian teologis dan bukan didasarkan pada bukti sejarah yang sahih. Mereka menilai bahwa tradisi Yahudi polemik menggunakan narasi tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan klaim kenabian Isa dan bukan sebagai pencarian kebenaran. Ilmuwan Muslim juga mengkritik kontradiksi moral dalam tuduhan tersebut. Jika Maryam memang perempuan yang rusak, maka mustahil Allah memilih rahim yang kotor untuk menghadirkan salah satu nabi besar dalam sejarah. Logika ini digunakan untuk menunjukkan absurditas tuduhan tersebut. Dalam Islam, para nabi dijaga kehormatan nasab dan lingkungannya, sehingga tuduhan terhadap Maryam otomatis meruntuhkan prinsip keadilan ilahi. Selain itu, para ulama menekankan bahwa Maryam bukan hanya bebas dari dosa zina, tetapi juga menjadi simbol kesucian spiritual yang tinggi. Ia digambarkan sebagai ahli ibadah yang menghabiskan hidupnya dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Bantahan keras ilmuwan Muslim juga diarahkan pada aspek kemanusiaan Maryam. Mereka mengingatkan bahwa menyerang kehormatan seorang wanita yang suci adalah bentuk kezaliman moral yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Islam memandang fitnah terhadap perempuan suci sebagai kejahatan besar yang merusak tatanan sosial. Dengan membela Maryam, Islam sekaligus membela martabat perempuan secara umum. Ini menjadi pesan penting bahwa kesucian dan kehormatan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan polemik agama. Dalam kesimpulan besar, polemik ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara tiga agama besar memandang sosok Maryam. Yahudi dalam tradisi polemiknya menolak klaim kesucian Maryam sebagai bagian dari penolakan terhadap Isa. Kristen mengangkat Maryam sebagai figur suci yang menjadi pusat iman. Islam menempatkan Maryam pada posisi yang sangat mulia, sambil tetap menegaskan bahwa ia adalah manusia yang taat kepada Allah, bukan objek pemujaan. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap tuduhan bahwa Maryam adalah wanita pendosa berdiri di atas teks wahyu, rasionalitas teologis, dan nilai moral yang tinggi. Dengan demikian, tuduhan tersebut runtuh baik secara akidah logika maupun etika, dan Maryam tetap berdiri sebagai simbol kesucian yang dihormati oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Pembahasan tentang Maryam tidak berhenti pada soal tuduhan dan pembelaan teologis semata, tetapi juga menyentuh aspek sejarah sosial dan psikologis masyarakat tempat ia hidup. Dalam masyarakat Bani Israel, kehormatan perempuan sangat terkait dengan garis keturunan dan kepatuhan terhadap hukum agama. Oleh karena itu, kehamilan tanpa suami dipandang sebagai aib besar yang membawa konsekuensi sosial sangat berat.
Islam menekankan bahwa ujian terbesar Maryam justru terletak pada tekanan sosial ini, bukan pada keraguan iman. Al-Quran menggambarkan kesedihan, ketakutan, dan keterasingan yang ia rasakan ketika mengasingkan diri dari kaumnya. Gambaran ini menunjukkan sisi kemanusiaan Maryam yang sering diabaikan dalam perdebatan teologis. Ia bukan sekadar simbol doktrin, tetapi seorang perempuan yang menanggung beban fitnah yang sangat menyakitkan. Para cendekiawan Muslim melihat bahwa sikap Al-Quran dalam membela Maryam memiliki dimensi keadilan sosial yang kuat. Pembelaan itu tidak datang dari pembelaan verbal Maryam sendiri, melainkan dari wahyu ilahi yang membungkam semua tuduhan. Hal ini mengandung pesan bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan retoris dari manusia ketika Allah sendiri menjadi penjamin kehormatan seorang hamba. Dalam konteks ini, Maryam menjadi teladan bagi orang-orang yang dizalimi dan difitnah bahwa kesabaran dan kejujuran pada akhirnya akan diangkat oleh keadilan Tuhan. Ilmuwan Muslim juga menyoroti perbedaan mendasar antara cara Islam dan Kristen memandang kesucian. Dalam Islam, kesucian Maryam tidak mengubah status kemanusiaannya. Ia tetap seorang hamba yang makan minum, merasakan lelah dan takut, namun dimuliakan karena ketaatan, bukan karena unsur ketuhanan. Pandangan ini dianggap menjaga keseimbangan antara penghormatan dan tauhid. Dengan cara ini, Islam menghindari dua ekstrem, yakni merendahkan Maryam melalui tuduhan keji atau mengangkatnya ke tingkat yang melampaui kemanusiaan. Keseimbangan inilah yang oleh banyak ulama dipandang sebagai ciri khas ajaran Islam. Polemik tentang Maryam juga sering digunakan sebagai alat propaganda antar agama. Para pemikir Muslim mengingatkan bahwa fokus berlebihan pada tuduhan lama justru berpotensi mengaburkan pesan moral yang lebih besar. Kisah Maryam seharusnya dibaca sebagai pelajaran tentang keteguhan iman, kesabaran menghadapi stigma, dan keberanian menjalani takdir ilahi, meskipun bertentangan dengan norma sosial. Dengan perspektif ini, perdebatan tidak lagi berhenti pada siapa yang benar dan salah secara historis, tetapi pada nilai-nilai apa yang bisa dipetik untuk kehidupan manusia modern. Bantahan terhadap tuduhan bahwa Maryam adalah perempuan pendosa juga diperkuat dengan analisis linguistik Al-Quran. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kesucian Maryam memiliki makna aktif, bukan pasif. Artinya, Maryam secara sadar menjaga dirinya dari segala bentuk penyimpangan. Ini menegaskan bahwa kesuciannya bukan kebetulan biologis, tetapi hasil dari pilihan moral dan spiritual. Dengan pendekatan ini, tuduhan terhadap Maryam runtuh bukan hanya secara teologis, tetapi juga secara etis karena bertentangan dengan gambaran karakter yang konsisten. Pada akhirnya, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa membela Maryam berarti membela prinsip keadilan dan kebenaran itu sendiri. Tuduhan terhadap perempuan tanpa bukti adalah dosa besar dalam Islam dan menjadi simbol kerusakan moral suatu masyarakat. Dengan mengangkat kisah Maryam, Al-Quran mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh pengetahuan Allah. Narasi ini menutup ruang bagi fitnah dan membuka ruang bagi penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang jenis kelamin maupun latar belakang. Dengan demikian, Maryam tetap hadir bukan sebagai objek kontroversi semata, tetapi sebagai cermin nilai-nilai luhur yang relevan sepanjang zaman. Dalam sejarah perdebatan lintas agama, sosok Maryam selalu menjadi titik sensitif yang memunculkan perbedaan tajam antara pandangan Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam sebagian literatur Yahudi klasik, khususnya dalam Talmud dan tradisi polemik pasca kenabian Isa, muncul tuduhan keras bahwa Maryam adalah perempuan yang berbuat dosa dan melahirkan anak tanpa ikatan pernikahan yang sah. Tuduhan ini lahir bukan dalam ruang hampa, melainkan sebagai reaksi teologis terhadap klaim Kristen bahwa Isa adalah Mesias dan anak Tuhan. Bagi tradisi Yahudi yang menolak keras kenabian Isa, klaim kelahiran suci
dianggap sebagai kebohongan besar yang harus dibantah sehingga kehormatan Maryam ikut diserang. Dalam beberapa teks polemik, nama Maryam bahkan dipelintir dan dikaitkan dengan narasi yang merendahkan martabatnya sebagai perempuan yang dianggap melanggar hukum Taurat. Bagi komunitas Yahudi, arus utama tuduhan ini dipandang sebagai bentuk penolakan teologis terhadap klaim Kristen, bukan sebagai kisah sejarah yang netral, namun tetap saja dampaknya sangat besar karena mencoreng nama seorang wanita yang dalam banyak tradisi lain justru dipandang suci. Kristen menanggapi tuduhan tersebut dengan pembelaan teologis yang sangat kuat. Dalam Injil, Maryam digambarkan sebagai perawan yang terpilih oleh Tuhan secara khusus untuk mengandung Isa melalui kuasa Roh Kudus. Konsep ini ditegaskan sebagai mukjizat ilahi yang tidak melanggar kesucian Maryam, melainkan justru mengangkat derajatnya. Dalam pandangan Kristen, Maryam adalah teladan iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Ia digambarkan menerima kehendak Tuhan meskipun menghadapi risiko sosial yang berat di tengah masyarakatnya. Gereja Kristen sepanjang sejarah menolak dengan tegas semua tuduhan bahwa Maryam melakukan perbuatan zina dan memandang tuduhan tersebut sebagai penghujatan. Bahkan dalam tradisi Kristen tertentu, Maryam diberi gelar kehormatan yang sangat tinggi sebagai ibu Tuhan dan perempuan paling mulia di antara seluruh umat manusia. Pembelaan Kristen terhadap Maryam tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga teologis, karena kehormatan Maryam berkaitan langsung dengan doktrin keselamatan dan inkarnasi Isa. Islam hadir dengan posisi yang tegas dan seimbang dalam polemik ini. Al-Quran secara eksplisit membela kehormatan Maryam dan menjadikannya sebagai salah satu wanita paling mulia sepanjang sejarah. Tuduhan bahwa Maryam adalah wanita pendosa ditolak mentah-mentah dan dianggap sebagai kedustaan besar. Al-Quran menggambarkan Maryam sebagai perempuan yang menjaga kesuciannya sepenuh hati dan dipilih oleh Allah di atas seluruh wanita pada masanya. Kisah kelahiran Isa dalam Al-Quran menegaskan bahwa kehamilan Maryam terjadi atas perintah langsung Allah tanpa campur tangan laki-laki. Ketika Maryam menghadapi tuduhan kaumnya, Allah sendiri yang membela kehormatannya melalui mukjizat bicara Isa ketika masih bayi. Ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap Maryam bukan hanya klaim manusia, tetapi intervensi ilahi secara langsung. Para ilmuwan Muslim sepanjang sejarah memberikan bantahan keras terhadap tuduhan Yahudi tersebut. Mereka menegaskan bahwa tuduhan terhadap Maryam bukan hanya fitnah terhadap seorang wanita suci, tetapi juga penghinaan terhadap kekuasaan Allah. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menjaga kehormatan Maryam adalah bagian dari akidah Islam. Menuduh Maryam berbuat zina dipandang sebagai dosa besar karena bertentangan dengan nas yang jelas. Para teolog Muslim juga menyoroti bahwa tuduhan tersebut syarat dengan kebencian teologis dan bukan didasarkan pada bukti sejarah yang sahih. Mereka menilai bahwa tradisi Yahudi polemik menggunakan narasi tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan klaim kenabian Isa dan bukan sebagai pencarian kebenaran. Ilmuwan Muslim juga mengkritik kontradiksi moral dalam tuduhan tersebut. Jika Maryam memang perempuan yang rusak, maka mustahil Allah memilih rahim yang kotor untuk menghadirkan salah satu nabi besar dalam sejarah. Logika ini digunakan untuk menunjukkan absurditas tuduhan tersebut. Dalam Islam, para nabi dijaga kehormatan nasab dan lingkungannya, sehingga tuduhan terhadap Maryam otomatis meruntuhkan prinsip keadilan ilahi. Selain itu, para ulama menekankan bahwa Maryam bukan hanya bebas dari dosa zina, tetapi juga menjadi simbol kesucian spiritual yang tinggi. Ia digambarkan sebagai ahli ibadah yang menghabiskan hidupnya dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Bantahan keras ilmuwan Muslim juga diarahkan pada aspek kemanusiaan Maryam. Mereka mengingatkan bahwa menyerang kehormatan seorang wanita yang suci adalah bentuk kezaliman, moral,
yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Islam memandang fitnah terhadap perempuan suci sebagai kejahatan besar yang merusak tatanan sosial. Dengan membela Maryam, Islam sekaligus membela martabat perempuan secara umum. Ini menjadi pesan penting bahwa kesucian dan kehormatan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan polemik agama. Dalam kesimpulan besar, polemik ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara tiga agama besar memandang sosok Maryam. Yahudi dalam tradisi polemiknya menolak klaim kesucian Maryam sebagai bagian dari penolakan terhadap Isa. Kristen mengangkat Maryam sebagai figur suci yang menjadi pusat iman. Islam menempatkan Maryam pada posisi yang sangat mulia sambil tetap menegaskan bahwa ia adalah manusia yang taat kepada Allah, bukan objek pemujaan. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap tuduhan bahwa Maryam adalah wanita pendosa berdiri di atas teks wahyu, rasionalitas teologis, dan nilai moral yang tinggi. Dengan demikian, tuduhan tersebut runtuh baik secara akidah logika maupun etika, dan Maryam tetap berdiri sebagai simbol kesucian yang dihormati oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Pembahasan tentang Maryam tidak berhenti pada soal tuduhan dan pembelaan teologis semata, tetapi juga menyentuh aspek sejarah sosial dan psikologis masyarakat tempat ia hidup. Dalam masyarakat Bani Israel, kehormatan perempuan sangat terkait dengan garis keturunan dan kepatuhan terhadap hukum agama. Oleh karena itu, kehamilan tanpa suami dipandang sebagai aib besar yang membawa konsekuensi sosial sangat berat. Islam menekankan bahwa ujian terbesar Maryam justru terletak pada tekanan sosial ini, bukan pada keraguan iman. Al-Quran menggambarkan kesedihan, ketakutan, dan keterasingan yang ia rasakan ketika mengasingkan diri dari kaumnya. Gambaran ini menunjukkan sisi kemanusiaan Maryam yang sering diabaikan dalam perdebatan teologis. Ia bukan sekadar simbol doktrin, tetapi seorang perempuan yang menanggung beban fitnah yang sangat menyakitkan. Para cendekiawan Muslim melihat bahwa sikap Al-Quran dalam membela Maryam memiliki dimensi keadilan sosial yang kuat. Pembelaan itu tidak datang dari pembelaan verbal Maryam sendiri, melainkan dari wahyu ilahi yang membungkam semua tuduhan. Hal ini mengandung pesan bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan retoris dari manusia ketika Allah sendiri menjadi penjamin kehormatan seorang hamba. Dalam konteks ini, Maryam menjadi teladan bagi orang-orang yang dizalimi dan difitnah bahwa kesabaran dan kejujuran pada akhirnya akan diangkat oleh keadilan Tuhan. Ilmuwan Muslim juga menyoroti perbedaan mendasar antara cara Islam dan Kristen memandang kesucian. Dalam Islam, kesucian Maryam tidak mengubah status kemanusiaannya. Ia tetap seorang hamba yang makan minum, merasakan lelah dan takut, namun dimuliakan karena ketaatan, bukan karena unsur ketuhanan. Pandangan ini dianggap menjaga keseimbangan antara penghormatan dan tauhid. Dengan cara ini, Islam menghindari dua ekstrem, yakni merendahkan Maryam melalui tuduhan keji atau mengangkatnya ke tingkat yang melampaui kemanusiaan. Keseimbangan inilah yang oleh banyak ulama dipandang sebagai ciri khas ajaran Islam. Polemik tentang Maryam juga sering digunakan sebagai alat propaganda antar agama. Para pemikir Muslim mengingatkan bahwa fokus berlebihan pada tuduhan lama justru berpotensi mengaburkan pesan moral yang lebih besar. Kisah Maryam seharusnya dibaca sebagai pelajaran tentang keteguhan iman, kesabaran menghadapi stigma, dan keberanian menjalani takdir ilahi meskipun bertentangan dengan norma sosial. Dengan perspektif ini, perdebatan tidak lagi berhenti pada siapa yang benar dan salah secara historis, tetapi pada nilai-nilai apa yang bisa dipetik untuk kehidupan manusia modern. Bantahan terhadap tuduhan bahwa Maryam adalah perempuan pendosa juga diperkuat dengan analisis linguistik Al-Quran. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kesucian Maryam memiliki makna aktif, bukan pasif. Artinya, Maryam secara sadar menjaga dirinya dari segala bentuk penyimpangan. Ini menegaskan bahwa kesuciannya bukan kebetulan biologis,
tetapi hasil dari pilihan moral dan spiritual. Dengan pendekatan ini, tuduhan terhadap Maryam runtuh bukan hanya secara teologis, tetapi juga secara etis karena bertentangan dengan gambaran karakter yang konsisten. Pada akhirnya, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa membela Maryam berarti membela prinsip keadilan dan kebenaran itu sendiri. Tuduhan terhadap perempuan tanpa bukti adalah dosa besar dalam Islam dan menjadi simbol kerusakan moral suatu masyarakat. Dengan mengangkat kisah Maryam, Al-Quran mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh pengetahuan Allah. Narasi ini menutup ruang bagi fitnah dan membuka ruang bagi penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang jenis kelamin maupun latar belakang. Dengan demikian, Maryam tetap hadir bukan sebagai objek kontroversi semata, tetapi sebagai cermin nilai-nilai luhur yang relevan sepanjang zaman. Selain aspek teologis dan moral, kisah Maryam juga mengandung dimensi peradaban yang sering luput dari perhatian. Para pemikir Muslim modern menilai bahwa cara suatu komunitas memperlakukan figur perempuan suci mencerminkan kedewasaan intelektual dan spiritualnya. Dalam narasi yang menyerang kehormatan Maryam, terlihat bagaimana kebencian ideologis dapat mengalahkan nurani. Islam datang dengan pendekatan yang memulihkan keseimbangan dengan menjadikan kisah Maryam sebagai pelajaran lintas zaman tentang bahaya prasangka dan fitnah yang dilegalkan oleh kebencian kolektif.